Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Merupakan cucu dari Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati atau KGP AA Pakualam III. Ayahnya bernama Gusti Pangeran Haryo, GPH Suryaningrat. Raden Mas Suryadi Suryaningrat mengenyam pendidikan di Euro Space Lager School atau ELS, Sekolah Belanda III, yang merupakan sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Kemudian Quake School, yang merupakan sekolah guru yang berada di Yogyakarta. Kemudian ia mendapatkan kesempatan untuk masuk School Thought of Leading for Inland Arts atau STOVIA, atau yang sering disebut Sekolah Dokter Jawa, sekolah kedokteran yang berada di kota Batavia, sekarang Jakarta, dan disebut dengan Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat atau kaula. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal guna mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Suwardi Suryaningrat dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara termasuk penulis terkenal. Tulisannya yang tajam dan patriotik membuatnya mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dan direalisasikan dengan mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922 dengan tujuan mendidik masyarakat Bumi Putra. Bersama dengan Danudirja Setiabudi atau yang dikenal dengan Dos Dekker dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara melancarkan kritik pada pemerintah kolonial Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan cara menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Ki Hajar Dewantara mengkritik melalui tulisannya yang berjudul "Een voor allen, maar ook allen voor een", yang artinya satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Dan "Als ik een Nederlander was", seandainya aku seorang Belanda. Akibat dari tulisan "seandainya aku seorang Belanda", pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan berupa hukuman interning atau hukum buang, yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk suatu tempat tinggal yang boleh bagi seorang untuk ia bertempat tinggal. Ki Hajar Dewantara akhirnya dihukum buang di negeri Belanda. Setelah kembali dari pengasingan bersama dengan teman-temannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, National Otherwise Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada bulan Juli tahun 1922. Perguruan ini mengubah metode pembelajaran kolonial, yaitu dari sistem pendidikan, perintah dan sanksi, ke pendidikan pamong, yang sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan kepada murid, agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Perguruan taman siswa sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada murid, agar mereka mencintai tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tulisan-tulisannya kemudian beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan, berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisannya itulah Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional
bagi negeri Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 November 1959 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Untuk mengingat jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, didirikanlah Museum Dewantara Kriti Kriya di Yogyakarta. Tanggal kelahirannya 2 Mei, sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tut Uri Handayani, yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan. Salam dan bahagia. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.